saudara sekalian jemaat GBI Diaspora Penggalang. Kiranya Bapak Ibu, Saudara diberi kesehatan, dan saya berdoa buat Bapak Ibu, Saudara dimanapun berada pada pagi hari ini. Mari persiapkan hati kita untuk kita mengikuti ibadah online pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kita kembali ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Sungguh kita mengucap syukur, kita merasakan penyertaan Tuhan yang teramat sempurna bagi setiap kita. Mungkin beberapa minggu kita tidak bisa berkumpul, tapi biarlah roh kita tetap disatukan oleh Tuhan. Mari kita mau sama-sama kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita mau rasakan kehadiran Tuhan, kita mau rasakan jamahan Tuhan, kita mau rasakan apa yang Tuhan mau pagi hari ini sampaikan kepada setiap kita. Mari sebentar kita saat teduh, kita tenangkan hati, kita tenangkan pikiran, persiapkan hidup kita, bawa hidupmu, persembahkan bagi Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena penyertaan-Mu, Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Sampai pagi hari ini, sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Kiasa kakak lara basi lara bayasa.
Tuhan. Kami boleh bersuka cita karena Engkau. Kami boleh bergirang karena Engkau. Kami boleh bersorak-sorai karena Engkau. Karena itulah yang menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Bawa dan bawa lebih lagi Tuhan, untuk kami mengalami jamahan-Mu. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini kembali Kau penuhi sukacita kami. Penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Penuhi dengan kehadiran-Mu Tuhan. Karena itulah yang sangat kami perlukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami umat-Mu. Bawa kami masuk untuk kami boleh bersorak-sorai, memuji, membesarkan, meninggikan nama Engkau. Dan biarlah kuasa-Mu yang bertata atas pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kami beroleh kelegaan, kelepasan. Kami beroleh sukacita. Kami beroleh damai sejahtera yang daripada Engkau. Kami mulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya yang percaya sama-sama katakan amin. Kita akan masuk dalam pujian kita. Ku terima sukacita surga. Sekalipun mungkin di musim yang tidak baik, sulit untuk kita bergirang, sulit untuk kita bersukacita. Tapi biarlah kita boleh sangkal diri kita mau terima sukacita surga. Haleluya. Kita boleh diberkati pujian ini. Mari kita semuanya memuji Tuhan. Kita boleh diberkati pujian ini. Untuk terima sukacita, karena itu yang menjadi kekuatan buat kita. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya, kita
kita menghampiri Tuhan. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, yang letih lesu, yang mungkin ada dalam musim yang tidak baik. Firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan kelepasan, kemenangan. Tuhan sudah berikan kepada kita. Mungkin kemarin Jumat kita sudah merayakan Jumat Agung, dan Minggu sudah merayakan hari kebangkitan. Dan minggu ini marilah kita merasakan kebangkitan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang nyata atas kita. Tuhan katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya, dia tidak akan mati. Walaupun dia sudah mati, tapi dia tidak akan mati. Biarlah firman Tuhan ini boleh membangkitkan roh kita, membangkitkan gairah kita, semangat kita, untuk kita tetap terus iringi Yesus. Kita boleh diberkati pujian ini. Mungkin ada banyak pertanyaan yang kita tanyakan, tapi firman Tuhan katakan, pengkhotbah katakan bahwa jalan Tuhan, pemikiran Tuhan sulit untuk kita paham. Tapi satu hal, kitab Yeremia mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Rancangannya adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Biarlah di tengah-tengah badai yang sedang terjadi, di tengah-tengah musim yang tidak menentu dan kita tidak tahu, kita boleh terus merasakan akan kehadiran Tuhan. Terus tangkap rencana Tuhan. Rancangan Tuhan yang indah itu boleh terjadi, tergenapi dalam hidup kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Persiapkan hati kita, pikiran kita. Sebentar kita boleh diberkati firman Tuhan. Kita boleh diberkati pujian ini. Arti kehadiran-Mu Tuhan, itu sungguh yang kami perlu. Walau di tengah badai, ingin ku
Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, kita bersyukur pada Tuhan. Minggu ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, sekalipun ibadah kita online, ya ada saudara-saudara kita yang lain yang ada di rumah. Saya berharap kita semua sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan sedang menguji hati kita, apakah saudara dan saya sungguh-sungguh di dalam kita beribadah kepada Tuhan, dalam kita mencari Tuhan, saudara. Oleh karena itu minggu ini mari kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan, saudara, lebih semangat lagi dalam Tuhan, ya, untuk kita terus bergairah di dalam kita beribadah, dalam kita melayani Tuhan. Ya, terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani minggu ini, baik singer, songwriter, pemain musik, multimedia, semuanya adalah pelayanan saudara diberkati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Dan buat saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mendengarkan ibadah online ini, semuanya biarlah kita diberkati oleh Tuhan. Nah, minggu ini saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan tema kita adalah hidup yang berubah. Hidup yang berubah. Ini adalah kata hati hari ini, minggu ini, saudara. Ya, jadi hidup yang berubah. Jadi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, saudara, itu sungguh-sungguh mengubah kehidupan kita. Ya, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengubah hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga saudara dan saya tidak hidup lagi di dalam daging, tapi saudara dan saya hidup di dalam roh. Ya, jadi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus mengubah hidup saudara dan saya, yaitu kita harus hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam daging. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan daging, hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, itu harus dibuang dalam kehidupan kita. Apalagi di akhir zaman ini, saudara, Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya lebih sungguh-sungguh lagi, lebih serius lagi di dalam Tuhan. Ya, ini bukan waktunya lagi kita bermain-main dalam kita mengiring Tuhan, dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Tapi saudara dan saya harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan segenap hati. Minggu yang lalu saya menyampaikan kita harus menjadi yaitu orang-orang yang bijaksana. Yaitu 5 gadis yang bijaksana, itu adalah merupakan contoh buat kita untuk kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu kuasa kebangkitan Yesus biarlah sungguh-sungguh mengubah hidup kita, sehingga manusia lama, saudara-saudara, kehidupan lama harus dibuang, saudaraku. Kita harus hidup menjadi manusia baru. Kuasa kebangkitannya mengubah hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus, coba kita lihat dalam ayat bacaan kita dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-11, di sana dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagian yang pertama Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus mengubah hidup kita, bahwa kita dihidupkan kembali. Ya, kita dihidupkan kembali, saudaraku. Dan jika roh Dia, yaitu roh Tuhan Yesus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah diam dalam hidup kita. Maka Roh Allah yang menghidupkan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh karena itu saudaraku, bahwa kita ini adalah manusia baru, ciptaan
baru, saudara, manusia itu diperbaharui oleh Allah, maka kita memiliki kehidupan. Saudaraku, maka kita harus melakukan apa yang namanya manusia lama, kehidupan lama, itu harus kita buang. Sebab apa, saudaraku? Sebab kebangkitan Tuhan Yesus menghidupkan kita kembali. Rasul Paulus berkata dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan berkata seperti ini. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan mau supaya saudara dan saya yaitu hidup di dalam roh. Itulah yang menghidupkan, kuasa kebangkitan yang menghidupkan. Karena apa, saudara dan saya hidup di dalam roh? Kita harus sungguh-sungguh menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan, untuk dipimpin oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Maka segala keinginan daging manusia lama, saudaraku, itu harus kita buang, harus kita tinggalkan, saudaraku. Saudara dan saya harus hidup yaitu di dalam roh, menuruti keinginan roh. Sebab orang yang hidup menuruti keinginan roh, dia akan yaitu hidup. Dia akan hidup, saudara. Tetapi orang yang menuruti keinginan daging, dia akan mati. Dia akan mati, dia akan binasa, yaitu oleh keinginan dagingnya itu. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup hanya ada dua pilihan. Kita mau hidup di dalam roh atau mau hidup di dalam daging. Alkitab katakan kalau saudara dan saya hidup di dalam roh, maka kita akan mendapatkan kehidupan. Tetapi kalau kita hidup di dalam daging, maka kita akan binasa. Rasul Paulus berkata bahwa keinginan daging, saudaraku yang dikasih Tuhan, adalah kebinasaan. Keinginan daging, saudaraku yang dikasih Tuhan, yaitu adalah hukuman yang kekal. Tapi ketika saudara dan saya hidup di dalam roh, menuruti keinginan roh, kita akan mendapatkan yaitu kehidupan yang abadi. Rasul Paulus berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya itu bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saudara dan saya sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, saudara dan saya mau hidup berubah, maka hidup kita dipimpin oleh roh. Orang yang hidup dipimpin roh, saudara-saudaraku, dia akan menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang hidup di dalam daging, saudara-saudara kekasih Tuhan, dia tidak mau melakukan yang firman Tuhan, dia tidak mau melakukan kehendak Tuhan, dia akan memberontak, dia akan menolak yaitu apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara, biarlah di akhir zaman ini, saudaraku, kita mau hidup di dalam roh, supaya kita benar-benar mengalami kuasa kebangkitan Yesus, yaitu hidup kita benar-benar dihidupkan. Bagian yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus yaitu membimbing kita ke arah yang benar. Kebangkitan Tuhan Yesus
Bagian yang kedua adalah membimbing saudara dan saya ke arah yang benar. Dan kesempatan untuk kita terus membangun iman kita, membangun rohani kita. Saudara dan saya bangkit kembali dari segala kekecewaan, dari segala keputusasaan, dari segala kegagalan, ketidakpercayaan kita, saudara-saudaraku. Saudara dan saya mau sungguh-sungguh, yaitu mau dibimbing oleh Roh Allah, mau dituntun oleh Roh Allah, sehingga saudara dan saya hidup sungguh-sungguh optimis di dalam Tuhan. Karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan membantu saudara dan saya. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan ini. Kita percaya ketika saudara dan saya sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan membantu kita, yaitu kepada arah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Satu peristiwa di dalam Injil Lukas pasal 24, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 32 dan 35 di sana, bagaimana ketika Tuhan Yesus sudah bangkit naik ke surga, saudara-saudara, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 32 sampai 35 di sana, mari kita sama-sama perhatikan dan kita baca ayat ini, saudaraku. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapat ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini satu peristiwa di mana yaitu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, ketika murid-murid bertanya-tanya tentang yaitu Yesus, maka Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ketika murid-murid itu berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka mereka kembali bersemangat di dalam Tuhan. Mereka berkobar-kobar, mereka bergairah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, saudara, itu akan memberikan kepada setiap kita sukacita, memberikan pengharapan, memberikan yaitu kekuatan. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kita percaya bahwa saudara dan saya tidak dibiarkan sendirian. Tuhan Yesus adalah Allah yang Immanuel, menyertai saudara dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dalam pergumulan kita, dalam masalah kita. Percayalah, Tuhan Yesus menyertai saudara. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Saudara dan saya harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan.
Kita harus mencari wajah Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berharap dan berserah penuh kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan kita berkata, Tuhan, ini aku. Tolong aku Tuhan, tuntun aku Tuhan, sertai aku Tuhan. Maka Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita. Rasul Paulus berkata bahwa Allah turut bekerja, yaitu mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ketika saudara dan saya sungguh-sungguh mencintai Dia, hidup kita persembahkan sepenuhnya untuk Tuhan, maka Tuhan Yesus akan menyertai kita. Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya, yaitu kepada jalan kebenaran, sehingga saudara dan saya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi saudara dan saya sungguh-sungguh yaitu maju di dalam Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sekalipun saudara ada di rumah masing-masing, mari kita bangun terus mesbah doa kita. Mari kita beri waktu lebih banyak lagi untuk kita belajar firman Tuhan, saudaraku, merenungkan firman Tuhan. Jangan justru, saudaraku yang kasih Tuhan, kita sia-siakan kesempatan ini untuk kita lebih serius lagi dalam Tuhan. Saya berharap setiap saudara, jemaat Tuhan, umat Tuhan, yaitu mau lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, jangan ada yang kecewa, jangan ada yang putus asa. Saudara-saudara, tapi saudara harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara dan saya harus semakin lebih banyak merenungkan firman Tuhan. Saudara dan saya harus lebih banyak lagi, yaitu membangun keintiman fellowship kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, karena tidak menutup kemungkinan ada di antara umat Tuhan ketika dalam situasi kondisi yang seperti ini mereka tidak sungguh-sungguh bersama Tuhan, tetapi malah justru menjauh dari Tuhan, justru kecewa dengan Tuhan, justru melupakan Tuhan, justru tidak mau berdoa dan tidak mau belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini saya memberitahukan dan mengingatkan kepada saudara, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Karena sekali lagi, Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat kesungguhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan di dalam doa, pujian dan penyembahan kita kepada Allah. Kita ingat pada masa yaitu bagaimana Nuh, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bahtera ketika ada air bah, saudara-saudaraku, keluarga Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Nuh di dalam bahtera bersama dengan keluarganya itu membangun hubungan dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, saudara-saudara. Sekalipun di dalam bahtera, Nuh dan keluarganya, saudara-saudaraku, menunggu yaitu air itu surut, saudara-saudaraku. Haleluya. Tapi Nuh dan keluarganya tetap membangun keintiman persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya berharap setiap kita ketika kita menunggu yaitu wabah virus corona COVID-19 ini, saudaraku, biarlah kita tetap membangun hubungan kita di dalam Tuhan. Biarlah keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, mari kita bangun yaitu mesbah doa kita kepada Tuhan. Kita bawa yaitu istri dan anak-anak kita, kita bawa seluruh isi rumah tangga kita untuk kita datang mencari wajah Tuhan.
karena pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan. Jangan justru kita malas, jangan justru saudara dan saya yaitu tidak berdoa kepada Tuhan, tidak bersekutu bersama dengan Tuhan, tidak belajar firman Tuhan, saudara. Kalau itu yang terjadi, saudara, maka kita tidak menjadi kelompok orang yang bijaksana, tidak menjadi bagian yaitu wanita yang bijaksana yang selalu berjaga-jaga menyiapkan yaitu pelitanya, minyak dalam buli-buli itu untuk terus ada dan pelitanya itu tidak pernah padam. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagian yang terakhir, saudara-saudara, biarlah kebangkitan Tuhan Yesus untuk saudara dan saya berubah. Yang ketiga adalah biarlah kebangkitannya menjadi jaminan bahwa saudara dan saya yaitu akan menerima janji Tuhan. Janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Jadi kebangkitannya yang ketiga adalah menjadi jaminan dalam hidup kita. Tuhan pasti menggenapi. Dan karenanya Tuhan telah menabur benih yang baru di dalam hati saudara dan saya, memberikan yaitu buah pengharapan, ada hidup yang lebih baik, saudara-saudaraku. Jadi ada jaminan di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, ada jaminan dalam hidup kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 39 di sana. Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai 39. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihat tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagian yang ketiga, saudara-saudara, biarlah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh membawa hidup saudara dan saya terus tetap berharap, terus tetap percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus yaitu ada jaminan, saudara-saudara. Tuhan katakan, "Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman." Itu kata Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus bangkit yaitu naik ke surga. Saudara dan saya tidak dibiarkan yatim piatu, kita tidak dibiarkan sendirian, yaitu Roh Allah, Roh Kudus akan menolong saudara dan saya, yaitu untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami janji-janji Tuhan. Tuhan akan terus membawa hidup dan kehidupan saudara. Kita akan maju di dalam Tuhan. Damai sejahtera Tuhan diberikan kepada kita. Sukacita Tuhan diberikan kepada saya dan saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, mari kita optimis di dalam Tuhan, bahwa Tuhan sekali-kali Dia berkata tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Serahkan hidupmu sepenuh kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh berserah, saudara-saudaraku. Saudara dan saya, namanya berserah, saudaraku, itu artinya kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Kita hanya percaya kepada Tuhan saja. Dalam kitab Yeremia di sana, yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan,
percayalah, kuasa kebangkitan Yesus adalah merupakan jaminan dalam hidup kita untuk kita boleh mengalami yaitu janji-janji Tuhan. Asal saudara dan saya sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya bagi kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, biarlah kita memiliki dan menikmati kehidupan yang baru, yaitu hidup yang berubah. Saudara dan saya akan menikmati hidup yang baru, menikmati saudaraku kehidupan yang sudah diubahkan, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang melayani Tuhan. Sekali lagi dengar baik-baik bahwa hidup saudara dan saya bukan milik kita lagi, tapi hidup saudara dan saya adalah miliknya Tuhan. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan. Kita tidak punya hak lagi untuk hidup kita kalau kita menyadari bahwa kita ini sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh karena itu biarlah pikiran, perasaan dan kehendak kita adalah pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan Yesus, dan kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan apa yang menjadi kehendak kita. Kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dimau Tuhan, apa yang disukai Tuhan. Bila itu yang kita lakukan, sekalipun buat kita mungkin berat, buat kita yaitu orang saya tidak mungkin, tapi dengar baik-baik, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Asal saudara dan saya sungguh-sungguh berserah total kepada Tuhan, maka kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu akan mengubah hidup kita. Oh haleluya. Mari kita cepat Tuhan mengampiri Tuhan, kita menyembah Tuhan bahwa Tuhan adalah perisai dalam hidup kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Kita sungguh-sungguh saudaraku dalam situasi yang mencekam ini, kita mencari wajah Tuhan dengan segenap hati. Saudara di rumah-rumah, saudara berdoa dengan keluarga saudara, istri anak-anak saudara, teman kerabat saudara, untuk kita boleh mencari Tuhan. Mari kita katakan pujian ini, Engkaulah perisai ya Tuhan. Engkaulah perisaiku, sembah Dia, haleluya, haleluya, haleluya.
begitu besar bagi kami Tuhan. Kalau pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kalau kami dapat melayani Engkau, melayani pekerjaan-Mu, kami dapat beribadah sekalipun kami di rumah masing-masing, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, semua karena kemurahan anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat yang sama tetap tercurah dalam hidup kami. Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus mengubah hidup kami, paradigma kami, cara berpikir kami. Biarlah kami justru semakin lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Tuhan terima kasih. Berkati kami hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang rumah masing-masing, Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kasih setia Tuhan boleh menyertai setiap kehidupan kami, hamba-hamba-Mu, umat-Mu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, jemaat dewasa, lansia, semua Tuhan Yesus kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ada dalam masalah Tuhan tolong dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri Tuhan, TNI, Polri Tuhan, Gubernur, Wali Kota, oh haleluya, Bupati, Camat, Lurah, RT, RW, di mana kami tinggal, kami doakan dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk tim medis, dokter, perawat Tuhan, oh yang menangani Tuhan Yesus pandemi virus corona yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Bapak kami berdoa biarlah diberikan hikmat Tuhan dan diberikan perlindungan Tuhan Yesus. Hamba berdoa mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah wabah virus pandemik COVID-19, virus corona ini Tuhan, biarlah boleh cepat berlalu dan kami seluruh umat-Mu dapat berkumpul beribadah. Bahkan seluruh bangsa kami boleh kembali beraktivitas Tuhan, boleh kembali bekerja, boleh kembali bersekolah. Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan tolong Tuhan, biarlah dilenyapkan dari bumi Indonesia ini Tuhan. Tuhan kami berdoa biarlah tim medis, para dokter, ilmuwan Tuhan, biarlah dapat menemukan oh haleluya vaksin, obat Tuhan Yesus untuk mengatasi virus corona ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat kepada yaitu para tim medis, para dokter, para ilmuwan, dengan cara Tuhan, wahyu Tuhan sendiri bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Pada akhirnya mari jemaat Tuhan kita membuka kedua tangan kita arahkan hati dan iman kita. Kita percaya Tuhan Yesus mencurahkan berkat-Nya di dalam ibadah. Oh haleluya, minggu ini biarlah kuasa kebangkitan-Nya membawa saudara dan saya untuk semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin menyukakan Tuhan. Oleh karena itu harapkan berkat pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, biarlah Tuhan Bapa di surga yang akan memberkati kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan imanmu. Pandanglah Tuhan Yesus Gembala Agung, Kepala Gereja, yang akan memberkati kita dalam ibadah ini. Mari kita pulang dan kita terima berkat rahmat anugerah, cinta kasih yang besar, yang sempurna, yang datang dari Allah Bapa kita di surga. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai, memberkati kita sekalian. Diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluar masukmu,
diberkati. Apa yang kau lakukan lewat kedua tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang penuh dengan kemuliaannya. Mari kita katakan dengan iman, kiranya Tuhan terus menyertai, memberkati kita. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dalam keperluan daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, lebih sungguh lagi, katakan dengan iman. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya Tuhanku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Malam, puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah online pagi hari ini. Biarlah lewat kebangkitan Kristus membawa perubahan dalam hidup kita. Nantikan ibadah online minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.